Oke, selamat malam kawan. Bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal. Biasa kalau malam pasti sarungan ya. Pulang dari masjid, wah nyamuknya di masjid banyak banget. Pintunya dibuka padahal AC-nya banyak. Mohon maaf ya sambil merokok. Oke, PP masih saat akumulasi terus saja, hajar terus saja. Nanti 0,3 kalian sikat ya. Hajar terus. Mantep lah, pokoknya mantep. Ini makin ya masih sampai di situ. Akan uji level ke 0,077 kali ya, 0,077 baru nanti les ke atas. Tahu gak les ke atas? Ngeles itu. Kemudian ya selamat weekend ya, nggak terasa udah weekend kembali. Weekend nggak terasa, nikmati cuan dikit aja yang TP 25%. Pada laporan di YouTube udah cuan Mas Bro, terima kasih. Beli kebo, beli sapi itu. Gimana wajah Mas Bro, bersih apa panuan? Nggak tahu ya, ya disapu air wudhu terus kok ya. Kita nggak banyakan ngomong tapi dilakukan ya. Aduh, apalagi kalau sering itu kapan, sering pernapasan tuh seger badannya, fit pokoknya. Jadi nanti kalau nikah itu udah kayak bujangan tuh. Kalau kemarin nikah yang kemarin tuh saya lagi belum konsentrasi itu, ini udah konsentrasi lagi. Jadi nanti kalau nikah lagi udah lebih baik daripada bujang pokoknya. Kalian ngiri ya. Oke kawan ya, PP aman santai aja ya. Market capnya masih di 31 triliunan. Holdingnya ini masuk lagi. Kemudian volumenya agak sedikit menurun ya. Ada yang TP lah. Tadi di grup aja ngomong Mas Bro, TP udah TP ini sebagian ya. Yang ambil bawah kan suan nggak apa-apa. Ini nanti kalau di ETF kan akan bermasa panjang kawan, akan bermasa panjang. Jadi banyak yang menarasikan bahwa ini nanti meme coinnya BTC. Selama ini kan meme coin kan bikin hancur, bikin meme blitz. Pokoknya banyak yang scam. Ingat loh, sepanjang sejarah itu hanya dari tahun 2013 tuh sampai sekarang tuh hanya yang jadi dua loh, Shiba sama Doge loh, yang sempat naik jutaan persen loh. Dan ini muncul lagi kandidatnya hampir sama, mirip-mirip ini. PP malah melebihi, saya rasa melebihi dari Shiba. Desentralis ini ya, depnya tuh udah nggak ikut campur ini loh. Ini yang menarik, mau maju atau enggak sudah diserahkan komunitas. Makanya si James Win gemblong itu kan main levelnya di PP, di PP sama BTC. James Win tuh mainnya di PP sama di BTC. Saya rasa banyak tanda-tanda besar yang akan terjadi meme season. Malah infonya itu meme season dulu, yang diangkat meme dulu, baru nanti ke altcoin. Jadi altcoin yang jelas akan pump tinggi ya, kalian masuk yang bagus nih ya, ETH, BNB, Solana itu. Kemudian untuk yang di bawah $1 ya, XRP udah $1 lebih ya. Yang murah banget ini sebenarnya, harganya bonyok banget ini sih, ini nih, Cardano, Polygon, Uniswap, Nail Protocol, AI-nya Nail Protocol. Semua yang saya sampaikan ke kalian naik semua toh. Naik semua, koinnya CMC nggak naik ya. Itu yang terjadi. Wah, nyamuk banyak banget di masjid tadi. Sekarang kalau dikit tuh sambil konsentrasi langsung nggak ada nyamuk, ada apa itu udah nggak saya rasakan. Begitu saya terbangun, ini nyamuknya banget. Pintunya dibuka masalahnya sama anak-anak. Kalau pintunya ditutup kan dipasang AC ada 6, AC-nya sebetulnya nggak banyak nyamuk. Biasanya kalau nggak ada nyamuk mungkin Isa baru pulang tadi. Pokoknya di TA awan Ichimoku-nya ya sudah mengarah ke atas. Di segitiga simetrisnya udah jebol kan, udah masuk ke atas. Fibonacci di satu hariannya 0236 atau nggak salah itu udah masuk juga ya. Kemudian dari Bollinger Band-nya juga arahnya ke atas sudah. Makanya saya nggak mikirin jangka pendek naik turun nggak seberapa, kecil gitu naik turun. Scalping saya nggak berani, saya nggak mau kecolongan kayak di Shiba Doge dulu. Saya scalpingan baru dapat sekali main, tahu-tahu di pump ke atas, nungguin turun lagi, nggak bisa turun lagi, naik terus. Nanti akan FOMO euforia akan ya. Nanti kan diangkat koin-koin yang lain kan, ada Pengu, ada Fan, nanti udah selesai bermain di situ ya.
itu kan koin-koin yang tetap akan mereka ramaikan. Si Pengu umpamanya terus ke koin apalagi itu si Fan banyak dinaikkan. Nanti ada masanya udah mereka punya target di berapa kemudian dibanting, nanti yang akan bermasa panjang mereka setelah duitnya banyak dia akan bertempur di market yang gede ya, kayak meme coinnya PP, nanti ada di Cardano, ada di mungkin Dogecoin. Jadi nanti akan bergiliran, akan mendapat semua ya. Makanya strateginya gitu, jangan sampai nanti kalian asal harus dijual di Rp1 itu nggak boleh begitu. Kalau 0,7 kemudian dibanting habis, kemudian nanti turun di longsor 90%, kalian nangis, padahal kalian CL ya, nggak tahunya nanti akhir tahun lebih tinggi lagi. Itu bisa terjadi dalam kripto itu begitu. Yang penting koinnya jangan yang sembarangan. Kalau kalian sembarangan ya sama juga kayak milik istri kawan. Kayak milih istri, kalau kalian salah milih istri ya kayak Mas Bro ini ditikung mulu ya, harus cari koin ya sama kayak milik istri. Untuk beristri baratnya harus yang benar, jangan yang edan. Kalau yang edan halu piye ya, gila. PP kembali menjadi trending di pencarian terpopuler lagi, edan kawan. Sang raja meme kembali membuat gebrakan dengan komunitas kripto. Ini info yang terbaru ya, info yang terbaru. PP kembali menjadi trending di pencarian terpopuler lagi. Sang raja meme kembali membuat gebrakan dan komunitas kripto di Twitter mulai beraksi. Kau masih gadis atau sudah janda? Janda Mas Bro, janda kok belagu ya. Saya malah ketawa sendiri kalau muter-muter itu shot saya yang janda atau gadis itu. Saya keceplosan najis gitu. Ya. PP kembali menjadi trending di pencarian terpopuler lagi. Sang raja meme coin kembali membuat gebrakan dan komunitas kripto di Twitter mulai beraksi. Apakah ini akan naik besar-besaran menjadi raja meme coin beneran? Jelas dong. Popularitas PP bersiap untuk musim yang luar biasa ini. Setiap kali PP kembali muncul dan pencarian terpopuler, volume dan perhatian akan meningkat dengan cepat. Jadi di Google, di Twitter ya, semua mencari terpopuler, mencari PP kawan. Kalau udah terkenal sekarang meme coin apalagi yang paling saat ini. Pokoknya mendapatkan koin teratas yang mulai mendapatkan perhatian saat Bitcoin tergelincir, ETH melambat tempo hari. Tapi memang banyak info-info bahwa PP ini dinarasikan, digadang-gadang akan jadi rajanya meme coin ya. Kita lihat juga masa karena kapital nggak ada sesuatu hal yang besar sampai mau di ETF kan, udah diajukan, tinggal di-upload juga, di-upload doang. Kemudian kita harus berpikir yang cerdas. Ngapain GZ ngamainin meme coin? Ini ada hal yang menarik. Strategi GZ itu kayaknya gini. Dulu kan meme coin itu kan adanya kan tahun 2017. Itu kan sebelum tahun 2017 itu adanya kan di ETH toh. Karena memang belum ada BNB kan 2017 kalau nggak salah. Nah itu apa yang terjadi? Yang biasa dijadikan ETH kan lari ke BNB semua. Nah BNB kan makan kue besar tuh, gas pinnya, padahal listriknya di BNB yang murah. Kalau di ETH kan mahal. Ya ini sekarang dengan fund itu nggak lebih dari $5 udah bisa bikin meme coin. Makanya banyak meme coin yang rupul nipu-nipu itu di jaringan Solana dengan aplikasi fund itu ceritanya. Nah ini adopsi besar-besaran GZ mungkin dibakar nanti akan dijadikan raja meme coin bisa, supaya kayak mirip umpamanya ini 59% dana masuk ke BTC kan, 59 BTCD-nya, biarlah altcoin tersebar ke bagian ibarat ke bagian 40 sekian persen disebar ke ribuan altcoin. Nah ini nanti bisa meme coin dijadikan PP dijadikan raja meme coin umpamanya sama GZ ya. Jadi nanti yang akan masuk 50% lebih larinya investasi yang aman di meme coin, mungkin di PP, dan nanti selebihnya
yang 50% dari alokasi dana yang masuk meme coin yang lain tersebar ribuan koin itu sisanya dari 50% di meme coin. Seperti Raja BTC, Raja Kripto adalah BTC, dominannya 50% kan hanya lari ke BTC semua, umpamanya sekarang kan 59, akan tetapi 41% ke altcoin kan dibagi-bagi ke meme coin dan segala macam. Ini bisa strategi G-Set nanti ke depan seperti itu. Biarlah saya nggak dapat kue masuk Solana semua koin-koin baru, tapi saya megang koin besar, jadikan raja meme coin, umpamanya PP, biar nanti orang kan nanti kalau mau yang aman meme coin ya PP, walaupun nanti naiknya sudah kayak BTC umpamanya, harganya sudah tinggi banget umpamanya, itu bisa terjadi. Kemudian kalau meme coin yang lain ya cukup sekian persen saja meme coin yang bagusnya di PP. Ya seperti kayak kita bermain kan, porto yang terbesar kan harusnya 80% di BTC, 5% altcoin, 15% altcoin, 5%-nya di meme coin. Nah ini nanti mungkin kayak gitu akan dibikin seperti itu tuh pandangan narasi dari saya. Tapi kalau pandangan yang ngaco itu kadang-kadang malah jadi fakta. Jadi yang direncanakan itu gak akan pernah terjadi kalau saya. Tapi kalau tidak rencana ngomong seleneh terjadi kawan. Ya itu aneh gitu loh. Gak percaya saya ngomong jelekin diri sendiri, bahaya, bisa terjadi kalau Mas Bro kayak mendadak itu gak kaya. Itulah yang namanya aneh, kadang-kadang manusia itu aneh ya. Memang yang direncanakan nggak terjadi. Tapi saya sudah mendalami bener yang namanya udah pokoknya perjuangan, karena udah di kepala 40 kan, perjuangan ini itu segala macam, usaha karyawan banyak di Jakarta, banyak usaha ini usaha itu, tapi dengan sombongnya kita luar biasa, sekeras apa kita luar biasa, disiplin kita luar biasa, yakin luar biasa, manajemen serapi mungkin, sehebat mungkin, tanpa ridhonya gagal. Fakta, harus ada ridhonya, karena memang dianggap, jangan dikira apa namanya yang ridhonya dari amla untuk dianggap sepele, nggak bisa. Kita harus diyakin, bukan di bibir. Contohnya gini, saya dulu juga orang bilang sakit hati karena cinta waktu masih bujang. Apaan sih sakit hati karena cinta aja nangis gitu. Ternyata setelah merasakan bahwa sakit hati itu ternyata menyakitkan. Dulu kan hanya kata-kata sakit hati, hatinya aja masih di dalam, disayat aja nggak kelihatan kok sakit apaan. Waktu saya masih bujang lihat orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang sakit hati itu, kemudian ya itu kata, ada pepatah juga, air susu dibalas dengan air toba, kirain hanya ucapan belaka, nggak mungkin. Ataupun fitnah itu kejam apaan fitnah, lo difitnah mencuri Mas Bro, nggak apa-apa, saya nggak mencuri, ini banyak difitnah gitu. Ternyata itu kan dulu belum mengalami, jadi apa difitnah ngapain, saya yang penting nggak melakukan ini. Ternyata setelah melakukan, sudah mengalami fitnahan itu memang keji, menyakitkan gitu loh. Hati-hati ya. Saya udah nggak main berani masuk ke TikTok, Facebook masih, ke TikTok saya udah nggak berani. Perempuannya cantik-cantik, menjerat cinta, banyak kan menjerat cinta. Cuma saya buat apa juga, nggak ada urusan sama saya. Tahu yang kemarin yang kemarin bohongin saya 1 juta itu masih asik, masih juga masih mustingin aja. Buat apa? WA-nya aja saya blok, dia nggak ngeblok saya, tapi saya blok dia. Ngapain? Jadi banyak penipuan di situ, sarang penipuan ternyata. Kebanyakan janda-janda nelpon saya, katanya masih muda, suaranya udah ibu-ibu, artinya ya bohong, dia tuh udah sandikat yang seperti itu ya. Saya dulu kan di Facebook udah ketipu, ini ketipu lagi, bukan duitnya tapi jengkelnya itu dikibulin gitu ya. Oke, ini udah mulai naik lagi, mudah-mudahan minggu ini tambah pam ya, udah mulai merangkak naik lagi. Mungkin itu aja, udah panjang lebar, sudah lagi juga udah harus sholat lagi ya. Pokoknya akumulasi terus. Pokoknya hari ini relax dulu. Luangkan waktu untuk keluarga, untuk teman yang mana sudah cuan, bisa TP-TP buat jalan-jalan ke mall toh. Saya juga tadi saya malasnya kalau beli makanan tuh apa ya, macet jalannya, ramai banget. Semenjak ditinggal istri ini saya makan 2 kali, kehilangan makan sekali. Biasanya makan pagi kan, saya bangunnya agak siang tuh, pagi dibangunin sama istri dan mantan, udah dibelikan sarapan gitu ya. Kita sarapan pagi, walaupun nanti tidur lagi juga, dan nanti siang sama sore. Kalau sekarang saya nggak bisa sarapan pagi, udah sarapannya jam 11, kadang jam
setengah 2. Pokoknya mendekati duhur saya sarapan, makan, mandi, baru saya ke masjid. Jadi ngirit juga ditinggal istri sebetulnya, makanya jadi 2 kali. Oke, yang positif ambil, yang buruk tendang. Kiranya sucilah belum subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.